Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kelompok 2, Mata Kuliah Statistika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek mengenai ukuran tendensi sentral antara mean, median, dan modus pada mata kuliah statistika yang diampu oleh Ibu Dr. Rauli Sijabat, SKM SEMM. Ukuran tendensi sentral, mean, median, modus. Ukuran tendensi sentral dalam statistika adalah statistik ringkasan yang menggambarkan titik pusat atau nilai khas dari suatu kumpulan data. Ukuran ini juga disebut sebagai lokasi sentral atau ukuran pemusatan. Ukuran tendensi sentral yang paling umum digunakan adalah mean, median, dan modus. Ketiga ukuran ini menunjukkan lokasi berkumpulnya data, namun dengan metode dan makna yang berbeda. Ukuran tendensi sentral digunakan untuk mencari nilai tengah dari satu gugus data. Tujuannya adalah untuk menemukan skor single yang paling khusus atau paling representatif dalam kelompok. Mean adalah nilai rata-rata aritmetika yang dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dalam suatu kumpulan data, kemudian membaginya dengan jumlah data. Dalam tendensi sentral, mean dianggap sebagai ukuran yang memberikan gambaran tentang lokasi pusat data pada distribusi yang simetris atau mendekati normal. Jenis-jenis mean. Jenis-jenis mean dalam ilmu statistik ada 3 jenis nilai mean yang perlu Anda ketahui. 1. Mean aritmatika. Mean aritmatika adalah hasil rata-rata yang diperoleh ketika Anda menjumlahkan semua nilai dan membaginya dengan jumlah nilai. 2. Mean geometris. Mean geometris adalah rata-rata yang digunakan untuk kumpulan bilangan positif di mana rata-ratanya diperoleh dengan mengalihkan bilangan tersebut, seperti halnya pertumbuhan. Misalnya, untuk dua bilangan X dan Y, maka mean geometrinya adalah XY. Namun, jika Anda memiliki 3 bilangan X, Y, Z, maka mean geometrinya adalah 3XYZ. 3. Mean harmonik. Mean harmonik adalah rata-rata yang berguna untuk kumpulan bilangan yang ditentukan dalam kaitannya dengan beberapa unit. Dalam hal ini, mean harmonik berguna untuk kasus kecepatan yaitu jarak unit per waktu. Untuk dua bilangan X dan Y, maka mean harmoniknya adalah 2XY, X plus Y. Namun, untuk 3 bilangan X, Y, Z, maka mean harmoniknya adalah 3XYZ, XY plus XZ plus YZ. Rumus mean. 1. Rumus mean data tunggal. Jika dituliskan secara matematis, maka rumus mean pada data tunggal adalah sebagai berikut. X sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyaknya data, atau X sama dengan sigma X dibagi N. 2. Rumus mean data kelompok. X sama dengan sigma Fn dikali Xn dibagi sigma Fn. Contoh kasus dalam tendensi sentral. Misalkan ada data nilai ujian 5 siswa, 70, 80, 90, 95, 100. Maka perhitungannya adalah X sama dengan 70 plus 80 plus 90 plus 95
plus 100 dibagi 5 sama dengan 435 dibagi 5 sama dengan 87. Min menunjukkan nilai rata-rata siswa adalah 87 yang dianggap sebagai pusat data. Namun jika terdapat nilai pencilan seperti 40, misalnya 40, 80, 90, 95, 100, maka X sama dengan 40 plus 80 plus 90 plus 95 plus 100 dibagi 5 sama dengan 405 dibagi 5 sama dengan 81. Nilai min berkurang secara signifikan karena kehadiran outlier 40, meskipun sebagian besar nilai siswa lebih tinggi dari 81. Contoh min data kelompok. Cermati data dalam tabel di bawah ini, kemudian carilah min. Nilai 20 sampai 30, frekuensi 5, frekuensi kumulatifnya 5, XN-nya 25, dan FN dikali XN adalah 125, dan seterusnya. Pembahasannya adalah data tersebut merupakan jenis data kelompok sehingga memakai rumus min untuk data kelompok. Sigma Fn sama dengan 5 plus 8 plus 20 plus 15 plus 25 plus 9 sama dengan 82. Sigma Fn dikali Xn sama dengan 125 plus 468 plus 1551 plus 2784 plus 5037 plus 6560, maka diperoleh hasil 16525 dan dimasukkan ke rumus min. Sigma Fn dikali Xn dibagi Sigma Fn sama dengan 16525 dibagi 82, maka diperoleh hasil adalah 201,52. Jadi min dari data tersebut adalah 201,52. Untuk selanjutnya yaitu median. Median merupakan nilai yang berada di tengah ketika sekelompok data sebanyak n diurutkan mulai dari yang terkecil x1 sampai yang terbesar xn. Rumus median untuk data ganjil yaitu ME sama dengan x buka kurung n plus 1 tutup kurung bagi 2. Untuk rumus data genap yaitu ME sama dengan x n bagi 2 tambah x buka kurung n bagi 2 plus 1 tutup kurung bagi 2. Untuk data kelompok yaitu ME sama dengan TB plus buka kurung n bagi 2 kurang FK bagi FM tutup kurung kali P, di mana n banyaknya data, TB tepi bawah kelas median, P panjang kelas, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan FM frekuensi kelas median. Di sini ada contoh soal. Perhatikan data berikut ini 23, 24 dan seterusnya sampai 19. Di sini cara penyelesaiannya menggunakan rumus ganjil, di mana rumusnya yaitu x n bagi 2 plus x buka kurung n bagi 2 plus 1 tutup kurung bagi 2. N yang dimaksud adalah jumlah data. Di sini jumlah datanya yaitu 32 sama dengan 3x 32 bagi 2 tambah x buka kurung 32 bagi 2 tambah 1 tutup kurung bagi 2 sama dengan x 32 bagi 2 sama dengan 16 tambah 32 bagi 2 sama dengan 16 tambah 1 sama dengan 17 sama dengan 17 bagi 2 sama dengan 38 tambah 38 bagi 2 sama dengan 76 bagi 2 sama dengan 38. Jadi medianya untuk data tunggal yaitu 38. Perhatikan data di bawah ini, hitunglah median menggunakan rumus data kelompok, yang dimana rumusnya yaitu ME sama dengan TB plus buka kurung N bagi 2 kurang FK bagi FM tutup kurung kali P. Kita cari letak mediannya dulu, yaitu 1
bagi 2 kali N sama dengan 1 bagi 2 kali 32 sama dengan 16. Dan selanjutnya mencari TB. Dirumuskan dengan TB sama dengan BB kurang 0,5 sama dengan 36 kurang 0,5 sama dengan 35,5. Sigma FK sama dengan 14, frekuensi 10, panjangnya 13. Kita masukkan rumus sama dengan TB-nya 35,5 sama plus N-nya 32 bagi 2 kurang 14 bagi 10 tutup kurung kali 13 sama dengan 35,5 plus buka kurung 32 bagi 2 16 kurangi 14 bagi 10 tutup kurung kali 13 sama dengan 35,5 tambah buka kurung 16 kurangi 14 sama dengan 2 bagi 10 tutup kurung kali 3 sama dengan 35,5 tambah 2,6 dari 2 bagi 10 kali 3 sama dengan 38,1. Jadi median untuk data kelompok yaitu 31 yang berada di baris kedua. Selanjutnya modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Modus dapat digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Rumus modus. Untuk data tunggal, modus adalah nilai dengan frekuensi kemunculan tertinggi. Contoh, dalam data 5.7.8.10, nilai 7 muncul 2 kali, sehingga modusnya adalah 7. Untuk data berkelompok, distribusi frekuensi, modus sama dengan L tambah FM kurangi F1, FM kurangi F1 tambah FM kurangi F2 titik H. Keterangan L sama dengan di bawah kelas modus, FM frekuensi kelas modus, F1 sama dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus, F2 sama dengan frekuensi kelas setelah kelas modus. Panjang interval kelas. Contoh, kelas 10 kurang 20, 20 kurang 30, 30 kurang 40, 40 kurang 50, 50 kurang 60, frekuensi 5, 12, 20, kelas modus 15, 8. Lah di sini modus yang paling besar adalah 20. Perhitungan modus sama dengan 30 tambah 20 kurangi 12, 20 kurangi 12 tambah 20 kurangi 15, 10. Modus sama dengan 30 tambah 8 per 8 tambah 5. 10 sama dengan 30 tambah 8 per 13, 10. Modus 30 sama dengan 56 5.15 sama dengan 36.15. Sekarang contoh soal. Jumlah buku 0 kurangi 5, 6 kurangi 10, 11 kurangi 15, 16 kurangi 20, 21 kurangi 25. Frekuensinya adalah 10, 15, 20, 30, 25. Di sini frekuensinya yang paling terbesar adalah 30. Modus sama dengan 15 tambah kurung buka 30 kurangi 25 per 2 kurung buka 30 kurung tutup kurangi 25 kurangi 25 kurung tutup kali 5. Modus sama dengan 15 kurung buka 5 per 60 kurangi 50 kurung tutup kali 5. Modus sama dengan 15 tambah kurung buka 5 kurangi 10 kurung tutup kali 5. Modus sama dengan 15 tambah 2,5 sama dengan 17,5. Jadi modusnya dari data kelompok tersebut adalah 17,5 buku. Nah,
Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai ukuran tendensi sentral antara mean, median, dan modus. Terima kasih.